Jemaat sekalian, saya undang untuk berdiri. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali pada hari ini, kita memenuhi panggilan Tuhan untuk datang beribadah dan menyembah serta memuji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam saat teduh. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Saudara sekalian, pemazmur mengatakan, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Ada nyanyian baru yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari. Itu pertanda ada karya Roh Kudus yang selalu bekerja di dalam diri kita. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk hidup penuh kemenangan, hidup penuh dengan pujian. Kita memuji Tuhan tiada henti. Ada kidung dalam hatiku. Ada kidung dalam hatiku, bisikan manis Tuhan. Jangan takut
masuk di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan kembali membawa kami untuk beribadah kepada Tuhan. Benar ya Tuhan, sesungguhnya setiap hari, tanpa satu hari pun Tuhan tidak memberikan kami nyanyian baru dalam diri kami. Tapi acap kali kami tidak menyadarinya bahwa Tuhan betul-betul berkarya di dalam kehidupan kami, hari lepas hari, waktu lepas waktu. Bapa, pada saat ini kami semua datang kepada Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, turunkanlah berkat-Mu atas kami. Baik kami yang beribadah di rumah, baik kami yang beribadah beberapa dari kami yang beribadah di gereja, kiranya Tuhan hadir dan memberkati kami semua. Tuhan memimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Ya Tuhan, ketika kami datang kepada Tuhan, tidak dapat kami pungkiri bahwa kami datang dalam perasaan tidak layak. Dalam kenyataannya kami seringkali hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan ampunilah kami, Tuhan sucikanlah kami, pulihkanlah kami kembali. Mungkin pikiran kami, mungkin perilaku kami, mungkin kata-kata kami, banyak hal Tuhan di luar kendali. Kadang-kadang kami ingin melakukan apa yang baik, tapi pada faktanya kami melupakan itu. Tuhan, tolonglah kami. Ampunilah kami, biarlah janji penyertaan, pengampunan dari Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami demi nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Berita anugerah Roma 8 ayat 14 hingga ayat 15, demikian firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Oleh roh itu pula kita memperoleh keberanian dan keyakinan untuk menyatakan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Saudaraku sekalian, 1 Korintus 2 ayat 12 mengatakan, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kemudian Rasul Paulus pun menuliskan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudaraku sekalian, Allah memberikan rohnya untuk menopang hidup kita. Menyadari hal itu, marilah kita hidup bergantung kepada Roh Kudus. Kita bersandar kepada Allah yang kekal, yang memelihara kita, Allah yang setia.
Paulus dalam pergumulannya melawan dosa mengatakan, apa yang baik yang ku kehendaki, bukan itu yang aku lakukan, melainkan apa yang tidak baik dan apa yang tidak ku kehendaki, justru itu yang aku lakukan. Sampai-sampai Paulus mengatakan, aku manusia celaka, siapakah yang akan membebaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah, Tuhan Yesus Kristus yang membebaskannya. Mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri sendiri, pada akhirnya akan membuat kita merasa gagal dan terus-menerus gagal. Memang pada dasarnya kita tidak kuat. Bukankah Tuhan Yesus pernah mengatakan, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Puji Tuhan, Tuhan memberikan roh-Nya menjadi penopang hidup kita yang memampukan kita untuk melakukan kehendak-Nya, hidup taat dan berkenan kepadanya dengan kuasa darah yang Yesus berikan kepada kita untuk menebus dosa kita, memberikan kita kemampuan untuk hidup taat, hidup berkenan dan hidup melayani Tuhan. Ada kuasa dalam darah-Nya. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Christian Sulistyo. Disilakan. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita masih boleh bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan meskipun secara online. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersama-sama menundukkan kepala, memohon pimpinan Roh Kudus Tuhan kepada setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu.
Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu boleh bekerja di dalam kehidupan kami. Roh Kudus boleh bekerja di tempat kami masing-masing, sehingga firman Tuhan yang kami baca dan kami dengar itu boleh sampai ke dalam hati kami, menjangkau dan mengubah kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga setiap kami yang membaca dan merenungkan firman-Mu boleh sungguh-sungguh disapa oleh kebenaran firman-Mu sendiri. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah pada waktu kami membaca dan merenungkan firman-Mu, sungguh firman-Mu itu menjadi firman yang hidup, yang mengubahkan kehidupan kami. Hamba-Mu yang sederhana menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam tangan-Mu untuk Engkau pakai hanya menjadi alat di dalam tangan-Mu yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan memikirkan satu tema tentang pertempuran demi kemuliaan Allah. Titik 2, kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus. Sekali lagi, pertempuran demi kemuliaan Allah. Kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus. Saudara, mari kita membuka dasar Alkitabnya yang kita lihat dari Galatia pasal 5 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-26. Galatia pasal 5 ayat yang ke-16 sampai 26. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Galatia pasal 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kamu hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita beberapa minggu ini sudah melihat bahwa kehidupan orang Kristen itu diumpamakan sebagai peperangan. Di dalam kehidupan kerohanian kita, di dalam pertumbuhan kita sebagai orang-orang Kristen, kita mengalami yang namanya peperangan rohani. Kita mengalami peperangan rohani dengan dunia ini. Dunia ini dengan segala kemewahannya, dengan segala daya tariknya, menarik kita jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi selain daripada dunia ini, kita juga menemukan bahwa kita mengalami peperangan rohani dengan iblis itu sendiri. Minggu yang lalu kita sudah melihat bahwa kita berperang bukan dengan darah dan daging, dengan apa yang kelihatan, tetapi dengan apa yang tidak kelihatan, yaitu dengan kuasa-kuasa kegelapan. Tetapi selain daripada itu, saudara sekalian, kita juga mendapati bahwa peperangan rohani itu adalah peperangan dengan aku yang lama. Dengan natur keberdosaan kita yang lama, yang masih ada di dalam kehidupan kita. Kita mengalami peperangan ini terus menerus di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen.
Bersyukurnya di dalam peperangan rohani ini Alkitab mengatakan bahwa Allah menyediakan senjata-senjata rohani. Di dalam Efesus pasal 6 kita sudah melihat pada minggu yang lalu bahwa Allah sudah memberikan kepada kita senjata-senjata rohani. Tetapi Alkitab juga memberitahu kepada kita bahwa kita juga memiliki Roh Kudus di dalam kehidupan kita yang menolong kita di dalam peperangan rohani ini. Kita tidak sendirian, kita tidak dibiarkan berjuang dengan kekuatan kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri untuk berperang. Tetapi Alkitab berkata bahwa ada Roh Kudus yang hadir di dalam kehidupan kita. Ada Roh Kudus yang menolong kita di dalam peperangan rohani ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa pada waktu kita mengalami kelahiran kembali, dalam Yohanes pasal 3 dikatakan bahwa pada waktu kita dilahirkan kembali, saudara, ada Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Ada Roh Kudus yang hadir di dalam kehidupan kita. Ada Roh Kudus yang kemudian senantiasa diam di dalam hati kita sebagai orang-orang Kristen. Dan kehadiran Roh Kudus menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang sejati. Bahwa kita adalah orang-orang Kristen yang sejati. Orang yang tidak memiliki Roh Kudus, orang yang tidak memiliki Roh Kristus, dia bukanlah anak-anak Allah. Roma pasal 8 ayat 9 dan ayat yang ke-16. Dengan kata lain, Alkitab mengajarkan bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita tidak sendirian, kita tidak piatu, tapi ada Roh Kudus yang hadir di dalam kehidupan kita. Nah, sebaliknya kita juga tidak lagi menjadi hamba dosa. Pada waktu kita percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Kita tidak lagi diperbudak oleh dosa, tetapi kita sekarang melayani Kristus. Kita menjadi hamba Kristus, menjadi hamba Allah di dalam kehidupan kita. Kita kalau dulu sebagai hamba dosa, budak dosa, kita berdosa, melakukan perbuatan dosa tanpa merasa bersalah. Pada waktu kita menjadi hamba dosa, kita melayani dosa tanpa kemudian ada reservasi atau tanpa ada batasan. Kita terus menerus di dalam kehidupan kita melayani dosa. Nah, tetapi setelah kita menjadi anak-anak Allah, kita bukan lagi menjadi hamba dosa. Nah, saudara sekalian, apakah dengan demikian bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita sama sekali bebas dari dosa? Apakah sebagai anak-anak Tuhan yang sejati, sebagai orang-orang Kristen yang sejati, sebagai orang-orang Kristen yang sudah didiami Roh Kudus, apakah kita tidak lagi mengalami pergumulan dengan dosa di dalam kehidupan kita? Alkitab mengajarkan tidak, saudara sekalian. Meskipun kita tidak lagi menjadi hamba dosa, kita tidak lagi diperbudak oleh dosa, kita sudah menjadi anak-anak Allah, tetapi Alkitab juga mengajarkan bahwa kita masih memiliki si aku yang lama, natur keberdosaan kita yang lama. Alkitab mengatakan di sini, ini adalah keinginan daging kita, keinginan yang berdosa, saudara. Natur keberdosaan kita yang lama itu tidak terbuang sepenuh-penuhnya, tidak hilang sepenuh-penuhnya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen pada saat ini di dalam kehidupan kita. Nah, dengan kehadiran ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, ada natur keberdosaan kita, si aku yang lama itu, maka mau tidak mau di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita mengalami yang namanya peperangan rohani. Kita mengalami namanya pertentangan di dalam kehidupan kita. Antara kita menuruti kehendak Roh Kudus, antara kita menuruti firman Tuhan dengan menuruti si aku yang lama. Natur kita yang berdosa itu yang seringkali menggoda kita, mengajak kita untuk jatuh dalam dosa di dalam kehidupan kita. Saudara, itulah sebabnya kenapa di dalam bagian ini Paulus mengatakan di dalam ayat 17,
Saudara, bahwa sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ini yang terjadi di dalam kehidupan kita. Merupakan realitas di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita mengalami peperangan ini. Pada waktu kita tahu firman Tuhan, kita harus melakukan yang benar. Tetapi akhirnya di dalam kehidupan kita, kita melakukan apa yang salah, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, yang bertentangan dengan firman Tuhan ini. Pada waktu kita mengetahui bahwa di dalam kehidupan kita, kita harus kemudian jangan berbohong, jangan mencuri, dan seterusnya. Tetapi di dalam kehidupan kita, seringkali kita mendapati bahwa keinginan berdosa itu lebih kuat, sehingga kita jatuh di dalam dosa. Saudara, ada pertentangan ini di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Ada keinginan roh untuk melakukan kehendak Tuhan, tetapi di sini juga ada keinginan daging kita, natur kita yang berdosa yang masih ada, yang tersisa itu, yang membuat kita seringkali meninggalkan firman Tuhan, melakukan tindakan berdosa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah pertentangan seperti ini, di tengah-tengah perjuangan kita seperti ini, melawan natur kita yang berdosa, kita bersyukur sekali bahwa kita tidak ditinggalkan sendirian. Kita tidak berjuang dengan kekuatan kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri, dengan tekad bulat kita sendiri. Kita tidak berjuang dengan kekuatan kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri. Alkitab mengajarkan bahwa ada Roh Kudus yang disediakan di dalam kehidupan kita. Ada Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita, sehingga kita diminta di dalam kehidupan kita untuk, saudara sekalian, menyerahkan kehidupan kita kepada Roh Kudus. Di dalam ayat 16 di sana dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Ayat 25 mengatakan, jikalau kamu hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah saudara, di dalam bagian ini kita mendapatkan bahwa Alkitab memerintahkan kita supaya kita hidup oleh roh, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, ada kehadiran Roh Kudus. Dan kehadiran Roh Kudus ini menolong kita di dalam kehidupan kita untuk memampukan kita melakukan firman Tuhan. Roh Kudus memberikan kita kuasa, memberikan kepada kita kekuatan supaya kita mampu melakukan firman Tuhan, supaya kita mampu di dalam kehidupan kita menuruti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang memberikan kita kuasa, memberikan kita kekuatan di dalam hidup kita. Sehingga di dalam hidup kita, kita mampu melakukan firman Tuhan ini. Menunjukkan buah roh di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Pada masa pandemi seperti ini, pada masa pandemi COVID-19 seperti ini, kita di dalam kehidupan kita berhadapan dengan virus, namanya virus corona. Dan saudara sekalian, seringkali di dalam kehidupan kita merasa bahwa dengan kekuatan kita sendiri, dengan imun tubuh kita sendiri, kadang-kadang kita meragukan apakah cukup kuat melawan virus tersebut, saudara. Sehingga di sini kita menambahkan vitamin, multivitamin, kita tambahkan vitamin D, vitamin C dan sebagainya, tambahan-tambahan yang kita pikir akan kemudian menolong badan kita, imun di dalam tubuh kita, sehingga kemudian tubuh kita ini diberikan kekuatan ekstra lebih untuk melawan virus tersebut. Yang sebelumnya dengan kekuatan badan kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri kita pikir tidak akan cukup kuat, cukup mampu melawan virus tersebut. Tetapi dengan tambahan multivitamin, dengan tambahan vitamin tersebut, imun kita yang mungkin semula kita anggap tidak cukup kuat, akhirnya kita anggap sudah cukup kuat, lebih mampu menghadapi virus tersebut. Saudara,
Dalam pengertian tertentu saya kira saudara sekalian bahwa Roh Kudus yang diberikan kepada kita, dia semacam kekuatan, semacam kuasa dari Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Semacam dalam tanda petik vitamin rohani saudara. Di dalam kehidupan kita sehingga kita diberikan kekuatan, kuasa untuk di dalam kehidupan kita mampu menghasilkan buah roh. Kita mampu menuruti firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia semacam kayak multivitamin tambahan buat kita. Yang sebelumnya kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Tapi karena dengan kehadiran Roh Kudus, dengan penyertaan Roh Kudus di dalam hidup kita, kita diberi kekuatan. Sehingga kita lebih mampu melakukan firman Tuhan ini. Sehingga kita lebih mampu menuruti kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Akibatnya Alkitab mengatakan orang yang hidup oleh Roh Kudus itu akan kemudian memancarkan, menghasilkan buah Roh Kudus di dalam kehidupannya. Di dalam kehidupannya dia akan menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan seterusnya. Saudara, kualitas-kualitas ini adalah kualitas-kualitas yang kita sebagai manusia berdosa tidak mungkin akan menghasilkannya dengan kekuatan kita sendiri. Dengan kemampuan kita sendiri, kita tidak mampu melakukannya. Karena pada dasarnya natur kita yang berdosa tidak mampu menghasilkannya. Tetapi karena kehadiran Roh Kudus, kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita, dia memampukan kita untuk menghasilkan buah roh ini di dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, kita akan menunjukkan karakter-karakter ini di dalam kehidupan kita. Karena kehadiran Roh Kudus itu, karena kuasa Roh Kudus itu yang memampukan kita sebagai anak-anak Tuhan menghasilkan buah roh tersebut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab bukan hanya memerintahkan kita supaya hidup oleh Roh Kudus, tetapi ayat 26 lebih lanjut, bukan ayat 26 tapi ayat 25, di sana dikatakan bahwa jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi di sini ada perintah lebih lanjut di dalam bagian ini oleh Paulus. Setelah kita dihidup oleh Roh Kudus, baiklah hidup kita itu juga dipimpin oleh Roh Kudus. Dengan kata lain, Roh Kudus itu bukan hanya memberikan kepada kita kuasa, kekuatan untuk mengerjakan perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Tetapi Alkitab juga mengajarkan bahwa Roh Kudus pun memberikan pimpinan kepada kita. Saudara, kata memimpin di sini atau dipimpin di sini, saudara, itu seperti orang yang saya umpamakan seperti orang yang mengikuti tour guide ya. Kalau kita ikut dalam sebuah tour, maka ada tour guide-nya. Tour guide-nya akan kemudian membimbing kita ke tempat-tempat yang dia mau tunjukkan kepada kita. Sehingga kita mengikuti tour guide itu dan dia akan kemudian mengarahkan kita kepada tempat-tempat tertentu. Dan di sana kita akan kemudian melihat tempat-tempat tertentu tersebut. Tetapi di sini poinnya adalah bahwa kita mengikuti pimpinan daripada tour guide itu. Atau kalau kita, saudara, ke tempat yang kita tidak tahu, ada teman kita di depan dengan mobilnya, kita di belakang dengan mobil kita mengikuti pimpinan teman itu. Teman belok ke kiri, kita ikut kemudian belok ke kiri, dia belok ke kanan, kita ikut ke kanan. Kita mengikuti pimpinan daripada teman kita menuju tempat yang baru. Saudara, demikian juga dengan pimpinan Roh Kudus di sini. Pada waktu Roh Kudus memimpin kita, saudara sekalian, dia akan memimpin kita, membimbing kita, dan kita mengikuti pimpinan Roh Kudus ini. Jadi saudara, di sini dipimpin oleh Roh Kudus, saudara sekalian, ini adalah mengikuti pimpinan Roh Kudus. Pada waktu Roh Kudus itu membimbing kita, memimpin kita di dalam kehidupan, kita mengikuti arahannya, mengikuti bimbingannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah aspek yang penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Ini aspek yang sering kali dilupakan oleh kita sebagai orang-orang Kristen, bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen ada pimpinan Roh Kudus.
Bukan hanya ada kekuatan Roh Kudus, tetapi juga ada pimpinan Roh Kudus. Sehingga setiap kita sebagai orang-orang Kristen, kita perlu memberikan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, dibimbing oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saudara, pada waktu kita mengikuti pimpinan Roh Kudus, dan pada waktu kita mengikuti kemana hidup kita itu dipimpin oleh Roh Kudus, maka di situ kita mengalami kemenangan. Di situ kita mengalami kekuatan dari Tuhan. Di situ kita mengalami bahwa hidup kita makin lebih baik, makin lebih sesuai dengan firman Tuhan dan dengan kehendak Tuhan ini. Saudara, mungkin ada yang bertanya, bagaimana caranya di dalam kehidupan kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus? Saudara, ada orang yang berpikir bahwa pimpinan Roh Kudus itu adalah melalui suara yang langsung terdengar oleh kita. Jadi misalnya saudara, kalau Roh Kudus memimpin saya, maka kemudian Roh Kudus berkata, "Hai Christian, kamu tolong kemudian berikan bantuan kepada orang ini." Jadi suara itu saya dengar secara langsung dari luar saya. Seperti sekarang ini pada saat saya berbicara kepada jemaat sekalian, ada suara yang kemudian terdengar dari luar. Nah, tetapi umumnya kita tidak mengalami pimpinan Roh Kudus dengan cara demikian. Ada orang-orang memang di dalam sejarah gereja atau di dalam Alkitab yang mengalami pimpinan Roh Kudus dengan cara demikian. Seperti para rasul, para nabi. Kita melihat juga ada tokoh-tokoh di dalam sejarah gereja, misalnya Bapak Gereja Agustinus mendengarkan suara, ambil dan baca, ambil dan baca. Dan dia mendengarkan suara itu. Tetapi di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, pada umumnya kita sebagai orang-orang Kristen umum, kita tidak mendengar suara Roh Kudus dengan cara seperti ini. Nah, kita juga seringkali beranggapan bahwa Roh Kudus itu bekerja dengan cara yang luar biasa yang lain, yaitu kemudian dengan suara yang kita dengarkan di dalam diri kita. Ada suara yang kemudian jelas sekali ini bukan suara hati kita, bukan suara diri kita, tetapi kita tahu bahwa ini adalah suara yang lain itu. Semacam suara Roh Kudus yang bicara kepada kita. Tetapi sayangnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita tidak mengalami pimpinan Roh Kudus dengan cara demikian. Di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen pada umumnya, kita mengalami bahwa Roh Kudus itu memimpin kita, membimbing kita melalui sarana-sarana yang natural. Artinya saudara sekalian adalah Roh Kudus itu bekerja memimpin kita di dalam kehidupan kita dengan menggunakan alat-alat kognitif yang kita miliki. Alat-alat kognitif kita yang natural, yang kita miliki sebagai orang-orang Kristen. Roh Kudus itu bekerja dengan memori kita. Roh Kudus itu bekerja melalui rasio kita. Roh Kudus itu bekerja melalui orang-orang lain di sekitar kita. Roh Kudus itu bekerja melalui memori kita. Melalui Alkitab yang kita baca. Pada waktu kita membaca Alkitab, maka firman Tuhan itu kita akan ingat. Dan pada momen-momen tertentu, Roh Kudus berbicara, memunculkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Misalnya pada waktu kita tergoda untuk berbohong, bersaksi dusta kepada orang lain, maka pada waktu kita mau melakukan itu, Roh Kudus mengingatkan kita, memunculkan ingatan terhadap firman Tuhan. Jangan berdusta, jangan bersaksi dusta, jangan berbohong. Maka kemudian Roh Kudus mengingatkan kita lewat apa yang kita baca. Pada waktu kita mau mengeluarkan perkataan-perkataan kotor, mengeluarkan perkataan-perkataan yang cabul misalnya kepada teman-teman kita. Dan Roh Kudus itu mengingatkan supaya jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Dan itu kita dapatkan dari mana? Dari memori kita yang kita isi dengan firman Tuhan. Nah, Roh Kudus juga bekerja melalui penalaran kita yang pada umumnya. Pada waktu kita bertindak di dalam kehidupan kita, Roh Kudus itu bekerja melalui penalaran kita. Roh Kudus juga bekerja melalui teman-teman kita, orang-orang di luar kita yang memberikan nasihat sesuai dengan firman Tuhan. Dan lewat hal-hal seperti itulah Roh Kudus bekerja mengingatkan kita, memberikan nasihat, memberikan dorongan, memberikan pertolongannya, memberikan penghiburannya,
memberikan peringatan kepada kita di dalam kehidupan kita supaya kita jangan berbohong, jangan mencuri, jangan kemudian mengatakan perkataan-perkataan kotor, supaya kita jangan berzina dan sebagainya. Roh Kudus mengingatkan kita lewat bacaan-bacaan yang kita baca, khotbah yang kita dengar, lewat kemudian pembacaan kita terhadap firman Tuhan. Dan lewat semuanya itu secara natural, Roh Kudus bekerja memimpin kehidupan kita. Saudara, di sini saudara sekalian ditekankan pentingnya kita untuk kemudian hidup dekat dengan firman Tuhan. Saya seringkali mengambil contoh GPS saudara sekalian untuk menggambarkan pimpinan Roh Kudus ini. Artinya Roh Kudus itu bekerja, saudara, dia bekerja semacam kayak GPS di dalam kehidupan kita. GPS itu pada waktu kita naik motor atau naik mobil dan kita memasang tempat tertentu arah tujuan kita, misalnya tempat tertentu tidar atau kemudian rampal dan sebagainya, maka kemudian GPS itu akan mengarahkan kita belok kiri, belok kanan, dan kemudian ambil jalur kiri atau ambil jalur kanan. GPS itu akan kemudian mengeluarkan suara seperti itu, akan membimbing kita lewat tiap belokan, tiap putaran dan sebagainya. Nah, tetapi saudara sekalian, GPS itu pada waktu dia bekerja, dia juga memerlukan peta. Peta itu perlu diinstal, perlu dimasukkan ke dalam alat GPS itu, supaya GPS itu bisa bekerja dengan baik, berfungsi dengan baik sesuai dengan tugasnya, membawa saudara ke tempat yang saudara mau. Pada waktu dia bekerja memberikan pengarahan, dia perlu peta yang dimasukkan ke dalamnya. Dan peta itu perlu terus diupdate supaya lebih sesuai dengan kondisi yang terbaru. Saudara, demikian juga dengan Roh Kudus, saudara sekalian. Roh Kudus pada waktu memimpin kita, memori kita, saudara, penalaran kita itu tidak bisa dibiarkan kosong, saudara. Dia perlu diisi dengan firman Tuhan. Dia perlu diisi dengan perenungan kita terhadap firman Tuhan. Dia perlu diisi dengan khotbah-khotbah yang kita dengarkan yang merupakan penguraian firman Tuhan. Kita perlu diisi dengan hal-hal seperti ini. Kalau kita mengisinya dengan drama misalnya, kalau kita mengisinya dengan komik, buku bacaan yang lain, perkataan bijaksana yang lain, saudara, Roh Kudus tidak bisa bekerja seperti itu. Roh Kudus bekerja sesuai dengan firman Tuhan yang dia tuliskan 3.000-2.000 tahun yang lalu melalui penulis-penulis Alkitab. Roh Kudus bekerja dengan cara seperti itu. Saudara, Roh Kudus memimpin kita, membimbing kita. Dia perlu kita membaca firman Tuhan. Dia perlu supaya kita dekat dengan firman Tuhan. Karena pekerjaan Roh Kudus dan firman Tuhan itu tidak terpisahkan. Roh Kudus dan firman itu bersama-sama bekerja di dalam kehidupan kita, saudara, membentuk kita, memimpin kita sebagai orang-orang Kristen. Pada waktu kita mentaati pimpinan Roh Kudus ini, maka kita mengalami kemenangan-kemenangan di dalam kehidupan kita. Saudara, sebagai aplikasinya, saudara, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, kita menyadari bahwa ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita tidak berjuang sendirian. Kita tidak berjuang dengan kekuatan kita, kemampuan kita sendiri untuk menjadi lebih saleh, lebih baik di dalam kehidupan kita. Kita tidak berjuang sendirian. Ada Roh Kudus. Tetapi ada juga hal-hal yang kita lakukan, yang perlu kerjakan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, agar Roh Kudus dapat bekerja dengan baik memimpin kehidupan kita. Yang pertama, saudara sekalian, adalah kita perlu hidup dekat dengan firman Tuhan. Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan para nabi dan para rasul untuk menghasilkan firman Tuhan ini. Jadi firman Tuhan Alkitab ini adalah hasil dari karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Nah, sehingga kita perlu dekat dengan firman Tuhan ini. Sehingga kita perlu terbiasa dengan firman Tuhan ini, mengerti firman Tuhan ini, membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Kita perlu familiar, dekat dengan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Roh Kudus bekerja
sesuai dengan firman Tuhan yang kita dengar. Roh Kudus bekerja memerlukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Sehingga setiap kita saudara perlu familiar, perlu dekat dengan firman Tuhan ini. Sehingga menjadi pertanyaan buat kita, seberapa jauh kita dekat dengan firman Tuhan ini. Adakah di dalam kehidupan kita menyediakan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan ini? Atau kita sama sekali tidak lagi sempat untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan? Adakah kita juga menyediakan waktu untuk membaca buku-buku yang baik yang menguraikan tentang firman Tuhan ini? Adakah kita juga menyediakan waktu untuk mendengarkan penguraian firman Tuhan yang disampaikan di gereja? Adakah kita menyediakan diri kita untuk dipenuhi dengan firman Tuhan, sehingga Roh Kudus Tuhan memimpin kita melalui firman Tuhan yang kita baca? Saudara, yang kedua, saudara sekalian, sebagai aplikasinya adalah bahwa di dalam kehidupan kita perlu mengakui kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita perlu mengakui bahwa Roh Kudus itu hadir di dalam kehidupan kita. Dia ada di dalam kehidupan kita, dia hadir di dalam kehidupan kita. Dan kita perlu mengambil waktu untuk diam di hadapan dia, berkomunikasi, bersekutu dengan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Pada waktu kita bermeditasi, merenungkan firman Tuhan, kita juga perlu mengakui bahwa ada Roh Kudus yang diam di dalam diri kita. Ada Roh Kudus yang menyertai kita. Ada Roh Kudus yang memberi kekuatan dan Roh Kudus yang memimpin kita. Kita mengambil waktu untuk berkomunikasi, menyadari kehadirannya di dalam hidup kita. Bahwa dia hadir di dalam hidup kita. Dia ada di dalam hidup kita, tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, ambil waktu, saudara, untuk saudara berdiam, menyadari bahwa Roh Kudus itu ada di dalam diri saudara. Saudara, pada waktu saudara menyadari bahwa saudara senantiasa hidup di hadapan Allah Roh Kudus, saudara menyadari ada kekuatan yang dia berikan, ada pimpinan yang dia berikan di dalam kehidupan kita. Saudara, ambil waktu di dalam kehidupan kita. Pada waktu kita membaca, merenungkan firman, biarlah kita juga mengakui akan kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita. Bersekutu bersama-sama dengan dia, berbicara kepada Allah Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan saudara, yang ketiga, saudara sekalian, sebagai aplikasi adalah bahwa kita perlu taat kepada pimpinan Roh Kudus. Supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkemenangan, maka kita perlu taat kepada pimpinan Roh Kudus. Pada waktu Roh Kudus memunculkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, jangan berkata-kata kotor misalnya, jangan berkata-kata cabul, atau jangan kemudian kita menginginkan atau kemudian berzinah dengan pikiran kita dan sebagainya. Saudara, Roh Kudus mengingatkan kita lewat firman Tuhan yang kita baca atau khotbah yang kita dengar. Roh Kudus mengingatkan kita. Nah, pada waktu Roh Kudus mengingatkan kita, kita bisa memilih untuk kemudian menerimanya. Ini pimpinan Roh Kudus. Tapi kita juga bisa memilih untuk menolaknya. Pada waktu kita menolak pimpinan Roh Kudus, kita mendukakan Roh Kudus Allah. Efesus pasal 4 ayat 30. Kita mendukakan Roh Kudus Allah. Kita menolak pimpinan Roh Kudus itu. Saudara, pada waktu kita menolak pimpinan Roh Kudus, makin lama makin jarang Roh Kudus itu memimpin kita, berbicara kepada kita lewat firman Tuhan itu. Karena apa? Karena kita menolak. Karena kita bebal, tidak mau diperingatkan, tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, pada waktu kita menolak terus-menerus pimpinan Roh Kudus dan kita mendukacitakan Roh Kudus, makin lama makin jarang kita mendengar pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Makin lama, saudara sekalian, kita makin terbiasa mengabaikan peringatan Roh Kudus, kekuatan dari Roh Kudus, pimpinan dari Roh Kudus. Makin lama, saudara sekalian, kita makin jarang menemukan Roh Kudus itu berbicara kepada kita. Saudara, itulah sebabnya kenapa kita perlu taat kepada pimpinan Roh Kudus. Kalau kita ada dosa, kita perlu mengakuinya dan membiarkan kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus dan taat kepada pimpinan itu. Pada waktu Roh Kudus mengingatkan kita dalam kehidupan kita, jangan berzinah dalam pikiran, jangan kemudian mengucapkan perkataan yang kotor dengan perkataan kita, jangan mencuri. Kalau Roh Kudus mengingatkan kita, kita bisa memilih untuk melakukannya
atau kita bisa memilih untuk menolaknya. Saudara, itulah sebabnya kenapa ketaatan itu di sini penting, supaya hidup kita menjadi kehidupan yang berkemenangan. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita, saudara? Apakah di dalam kehidupan kita, dalam peperangan rohani ini, kita berjuang sendirian dengan kekuatan kita? Atau kita mengakui kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita? Ada kuasa Roh Kudus di dalam diri kita. Dan kita bersandar dengan kuasa Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus di dalam peperangan rohani tersebut. Dan dengan pimpinan Roh Kudus ini, kita percaya bahwa kita akan mengalami kehidupan yang diberikan kekuatan dan diberikan pimpinan, dan kita akan mengalami kehidupan yang berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah pada pagi hari ini kami ya Tuhan boleh sungguh-sungguh menyadari bahwa ada Roh Kudus Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tidak berjuang sendirian, tapi kami percaya bahwa ada Roh Kudus Tuhan yang menolong kami, memberi kami kekuatan, memberi kepada kami kuasa untuk hidup di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus itu juga memimpin hidup kami, sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang berkemenangan. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolong kami, beri kami kekuatan untuk senantiasa taat kepada pimpinan Roh Kudus, kepada penyertaan Roh Kudus di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami adalah kehidupan yang senantiasa berkemenangan. Ajari kami ya Tuhan untuk senantiasa taat kepada pimpinan-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa bersyukur buat persembahan yang kita berikan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau telah memberkati setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau telah memelihara di dalam segala usaha dan pekerjaan kami. Dan di dalam ibadah ini ya Tuhan, kami membawa segala ucapan syukur kami ingin mempersembahkan apa yang Tuhan sudah berikan buat kami, dan kami menyadari segala sesuatu adalah milik Tuhan, dan kiranya segala persembahan kami boleh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami ingin juga berdoa ya Bapa untuk persiapan Natal online gereja kami, Natal umum, Natal sekolah minggu. Kami percaya Tuhan juga memberkati juga setiap persiapan Natal di komisi. Walaupun secara daring ya Tuhan, kami percaya setiap jemaat-jemaat Tuhan merindukan dengan suasana Natal yang mungkin berbeda dari tahun-tahun yang lalu. Tapi kami boleh sungguh-sungguh mempersiapkannya dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk pelayanan majelis periode yang akan datang. Tuhan yang berkati, Tuhan yang persiapkan mereka, Tuhan yang memberikan talenta, hikmat, karunia bagi mereka untuk terus dapat melayani Tuhan di periode yang baru mendatang ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Bapa untuk pembinaan dan peneguhan majelis di tahun yang akan datang. Tuhan yang akan menolong, memberkati, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa juga untuk Natal Peduli, gereja kami menyerahkan ya Tuhan, supaya apa yang telah kami persiapkan, kami boleh mendukung setiap orang-orang yang butuh bantuan dan boleh memberikan sedikit perhatian kepada setiap jemaat-jemaat yang membutuhkan ya Bapa. Melalui Natal Peduli ini, kami boleh membagikan kasih Tuhan dan mereka boleh merasakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami terus berdoa ya Bapa untuk persiapan ibadah onsite ataupun proses belajar mengajar di Sekolah Kristen Kalam Kudus. Kami berdoa kiranya segala persiapan untuk ibadah onsite ataupun setiap murid, guru boleh mempersiapkan diri ya Tuhan pada tahun depan, boleh melakukan secara tatap muka. Kami percaya Tuhan yang akan menolong segala persiapan ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami terus berdoa juga untuk bangsa negara kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati bangsa ini, berkati pemerintah pusat sampai kepada daerah dengan segala pergumulan yang ada. Di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan, ada begitu banyak penduduk Indonesia yang mengalami kesulitan. Kiranya Tuhan terus menolong bangsa ini ya Tuhan. Dan Tuhan yang memberkati setiap kami ya Tuhan, menjaga kesehatan dan juga boleh terus bersandar dan
mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Terpujilah Tuhan, pada pagi hari ini kita diizinkan Tuhan untuk boleh beribadah bersama-sama, menyembah dan mendengarkan sabda Tuhan. Terima kasih kepada Pendeta Christian Sulistyo yang telah menyampaikan firman Tuhan dan semua para pelayan. Kiranya pelayanan kita berkenan dan memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan memberkati pelayanan hamba-Nya dan saudara-saudara semua yang terlibat pelayanan di pagi hari ini. Dan terima kasih kepada setiap kita yang telah memberikan persembahan, Bapak Ibu Saudara yang telah mendukung kegiatan gereja ini melalui via transfer ataupun scan QR Code, ataupun persembahan rutin, persembahan persepuluhan, persembahan aksi COVID. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan saudara dan Tuhan memberkati segala usaha pekerjaan saudara setiap hari. Dan kami juga menyambut dengan sukacita saudara-saudara yang mungkin baru pertama kali join di dalam ibadah Gereja Kristen Kalam Kudus di Malang. Kami berharap saudara terus dapat mengikutinya di minggu-minggu yang akan datang. Tuhan memberkati saudara. Dan sekarang mari kita akan bersama-sama melihat warta tayang berikut ini. KBTK Kristen Kalam Kudus Malang. Adapun area pembelajaran yang ada di KBTK Kristen Kalam Kudus Malang terdiri dari selain kegiatan inti yang dilakukan melalui pembelajaran area, murid-murid juga belajar pembentukan karakter dengan Bible Time, ibadah bersama, serta belajar berdoa. Ada juga kegiatan sosial, motorik, dan interaksi. Rentang usia di KBTK Kristen Kalam Kudus Malang mulai dari KBA 2-3 tahun, KBB 3-4 tahun, TKA 4-5 tahun, TKB 5-6 tahun. Bergabunglah bersama kami di KBTK Kristen Kalam Kudus Malang. Shalom jemaat sekalian, setelah ibadah ini akan ada fellowship online yang dapat diakses melalui aplikasi Zoom pada pukul 7.15 pagi. Majelis Jemaat GKKK Malang akan melaksanakan pemberkatan nikah gerejawi bagi Saudara Medi Nugroho dan Saudari Deborah Rosmarina pada hari Sabtu 12 Desember 2020 pukul 7.30 pagi bertempat di Jalan Semeru nomor 30 Malang. Mohon dukungan doa dan persiapan pemberkatan nikah. GKKK Malang akan melaksanakan baptisan dan sidi yang akan diadakan pada hari Minggu 29 November 2020. Nama-nama peserta baptis adalah sebagai berikut. Nama-nama peserta sidi adalah sebagai berikut. Mohon doa jemaat sekalian untuk kesiapan hati para peserta baptisan dan sidi. Sesuai dengan arahan tata gereja, Gereja Kristen Kalam Kudus tentang pemilihan majelis, maka dengan ini diumumkan nama-nama calon majelis jemaat GKKK Malang periode tahun 2021 sampai 2023 sebagai berikut. Bapak Budianto, Ibu Dahlia, Ibu Vivi Ananto, Ibu Ira Natalia, Ibu Feilan, Saudari Linda Veronica, Ibu Wulan, Ibu Nita Irawati, Ibu Padma Kumalawati, Saudari Ruth Damayanti, Bapak Santoso Sutejo, Bapak Subur Parianto, Bapak Sulaiman Wibowo, Bapak Widu Namata. Pengumuman ini akan disampaikan mulai tanggal 15 November 2020 sampai dengan 6 Desember 2020. Jemaat diharapkan mendoakan nama-nama calon majelis di atas. Jika ada jemaat yang menaruh keberatan atas pencalonan nama-nama di atas, bisa menyampaikannya kepada Majelis GKKK Malang melalui surat resmi. Surat dinyatakan resmi jika disertai nama, alamat,
nomor telepon, tanda tangan, dan alasan yang jelas. Surat keberatan diterima paling lambat tanggal 6 Desember 2020. GKKK Malang akan mengadakan Natal Peduli yang diselenggarakan pada hari Senin 7 Desember 2020. Persembahan dapat disalurkan melalui TU Gereja paling lambat hari Kamis 3 Desember 2020. Sembako yang masih diperlukan, beras, minyak, gula, mie, dan barang layak pakai. Kebaktian doa streaming Selasa 17 November 2020 akan dilayani oleh Evangelis Yeskiel Hartanto. Kebaktian doa akan dimulai pada pukul 6 sore dan dapat diakses di YouTube channel GKKK Malang. Pembicara ibadah streaming minggu depan, tanggal 22 November 2020, akan dilayani oleh Pendeta Hendra Gustiana Mulia, dan ibadah live streaming youth akan dilayani oleh Evangelis Esther Gunawan Sulistyo. Ibadah streaming minggu depan dapat diakses di YouTube channel GKKK Malang, dan ibadah umum yang pertama ditayangkan di Malang TV pada pukul 6 pagi dan disiarkan di radio RRI Programa 1 frekuensi 91,5 FM pukul 7.30 pagi. Mohon dukungan doa bagi pelayanan di gereja kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, kita tahu di media massa ataupun di berita-berita angka kasus daripada COVID mulai menurun di Kota Malang ataupun di Indonesia. Namun jemaat dihimbau tetap waspada untuk tetap menjaga kebersihan. Ikuti protokol kesehatan dengan baik, khususnya jika saudara-saudara keluar rumah. Selalu memakai masker, menjaga jarak dan rajin mencuci tangan. Dan terlebih khusus juga kita harus tetap rajin berdoa mengandalkan Tuhan supaya hati kita tetap bersandar kepada Tuhan. Dan sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menaikkan pujian doksologi, menerima berkat Tuhan. Dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih sayang Allah Bapa yang melampaui segala akal, anugerah, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, kuat kuasa, dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus turun ke atas kita sekalian mulai pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita bersaat teduh dan sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.